Abang bacain kan. Menyebabkan kematian. Di Polres Cilegon. Dapat Mbak? Di garis yang sudah diserahkan dari sini Mas. Itu maknya nggak ada penyesalan amat ya romannya ya. Bisa ditutupin mukanya lewat. Depan aja Bang. Yang baru kelihatan sama-sama Nano listrik. Gue matiin. Biarin aja. Gue matiin. Ini aja deh, deringin aja. Hah? Deringin aja tuh. Deringin. Udah balik ini komen. Udah tulis. Udah. Mana? Zoom dikit sampai kena mukanya bisa gak, Min? Hah? Bang Franky. Sini. Sudah ngomong. Selamat siang. Kali ini kita akan melaksanakan press release terkait pembunuhan anak kecil, anak perempuan
Oke, yang bilang kurang deket. Nih kita deketin nih, spill nih pelakunya. Nah ini Pak Kanit, Pak Yogi yang menangani kasus ini. Nah ini pelakunya. Ini yang dua. Nah ini yang laki-laki ya. Deket nih, udah deket ini. Yang ibunya dibotakin juga sama dirontokin giginya. Oh, aduh. Nanti ya itu. Botakin Pak, ya siap. Salam Pak Yogi ya, salam balik. Salam Pak Yogi, salam Pak Yogi. Banyak kali salam Pak Yogi. Banyak fansnya ternyata Pak Yogi. Oke. Iya. Nah gini enak nih. Pelaku utama yang mana katanya Pak Yogi? Mohon izin. Nah ini pelaku utamanya. Cubit, waduh jangan dicubit. Jambak dikit ya, oke. Ya, kita bentar lagi mau mulai. Nah ini tuh, rame tuh, wartawan semua udah datang semua. Wartawan. Terima kasih atas dukungan dan doanya. Kami dapat mengungkap kasus ini. Itu yang pojok sebelah kanan otaknya yang perempuan, yang dekat dengan propos. Nah, udah disuruh nengok ke atas kepalanya, tapi nunduk lagi nih kepalanya. Waduh, Pak Yogi ya. Siap. Terima kasih ya untuk masyarakat semuanya, untuk doa dan dukungannya kami bisa mengungkap kasus ini. Preskon hari ini akan dipimpin langsung oleh Dirkrim Kabid Humas, Bapak Kapolres, dan Kasat Reskrim. Yan. Udah nyalain. Iya, bodoh ngebelakang, bodoh berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Kapolres Cilegon, kemudian dari KPAI, UPT BPA Provinsi Banten ya, kemudian Kasat Reskrim dan rekan-rekan insan pers sekalian. Pertama dan utama tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT dan Maha Kuasa, karena rahmatnya kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk hadir sama-sama terkait dengan preskon hari ini. Rekan-rekan sekalian,
Yang pertama, Bapak Kapolda beserta seluruh jajaran mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya Ananda Apriha tercinta, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Kemudian yang berikutnya rekan-rekan, dengan kejadian penemuan mayat di Lebak tersebut, Bapak Kapolda memberikan atensi dan langsung memerintahkan baik Kapolres Lebak, Cilegon, di backup oleh Ditkrimum Polda Banten, terutama Jatangras, dan alhamdulillah 2 kali 24 jam. Saya ulangi, 2 kali 24 jam dengan penemuan mayat tersebut, pelaku alhamdulillah atas doa seluruh masyarakat dan rekan-rekan sekalian dapat diungkap atas kejadian tersebut. Dengan kejadian tersebut, kami persilakan untuk Kapolres Cilegon menyampaikan terkait dengan kronologi kejadian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kabid Humas, kemudian dari Ibu Erlina dari PPAI, yang saya hormati Kasat Reskrim Cilegon, Kasat Reskrim Lebak, dan rekan-rekan dari wartawan yang berbahagia. Baik, perlu kami jelaskan bahwa untuk hari ini rilis berkaitan dengan kasus pembunuhan anak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kegiatan penangkapan ini kami di backup dan koordinasi penuh dari Polda Banten, dalam hal ini Reserse Kriminal Umum, dan juga dibantu oleh Polres Lebak dalam pengungkapan kasusnya. Kemudian juga untuk sampai saat ini pelaku yang kita amankan ada 5 orang dengan inisial SH umur 38, kemudian RH 38 tahun, dan pelaku EM umur 23 tahun. Kemudian untuk pelaku UH dan YH masing-masing 22 tahun dan 32 tahun. Kemudian perlu kami jelaskan untuk motif sementara yang kami dalami itu untuk pelaku SH dan RH itu sakit hati karena perlakuan dari ibu korban, dalam hal ini saudari A. Jadi kita ambil keterangan bahwasanya saudari A ini, ibu korban, itu sering memarahi anak dari SH, ya. Kemudian juga berkaitan dengan utang pinjol. Jadi SH dan RH ini memiliki utang pinjol dengan menggunakan aplikasi atau identitas dari saudari A, ibu korban. Kemudian juga yang berikutnya juga menaruh kecemburuan terhadap ibu korban karena sering dekat dengan saudari RH pelaku. Ini untuk pelaku ini memiliki penyimpangan, ya, masih kita dalami penyimpangan seks untuk hubungan sama jenis, ya. Kemudian juga untuk pelaku EM ini atas perintah SA dan RH itu diimbali uang sebesar 50 juta untuk turut serta membantu dalam kasus pembunuhan. Kemudian untuk 2 orang pelaku yang laki-laki, UH dan YH, ini atas perintah SH dan RH itu membantu korban untuk membuang mayat korban. Ulangi, membantu pelaku untuk membuang mayat korban, itu diberikan imbalan sebesar 100.000, masing-masing 100.000. Kemudian ada pun saksi-saksi yang sudah kami periksa, baik tersangka maupun saksi korban dan saksi yang ada di TKP, itu sebanyak 15 orang, 5 tersangka dan 10 lagi saksi. Kemudian barang bukti bisa rekan-rekan lihat sendiri, ada 1 potong pakaian
perhiasan yang digunakan oleh korban. Kemudian juga ada satu lakban yang terpasang di wajah korban. Kemudian satu dus HP yang dimiliki oleh ibu korban sendiri. Kemudian satu buah gunting. Kemudian sepeda motor, beberapa sepeda motor. Kemudian juga untuk yang terakhir berkaitan dengan pasal yang disangkakan terhadap 5 orang daripada pelaku, itu di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di pasal 80 ayat 3, kemudian dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda sebanyak 3 miliar. Sedangkan untuk 2 orang pelaku itu nanti kita juntokan di pasal 55. Dan ini akan diberikan sanksi yang terberat dan sudah kami komunikasikan dengan kejaksaan kita untuk sanksi ujung ancaman maksimal ya, hukuman maksimal nantinya. Dan kita sudah koordinasi dengan kejaksaan dalam hal ini di dalam penuntutannya. Mungkin sementara itu yang kami jelaskan, mungkin ada tambahan dari Ibu. Ada yang ditanyakan? Pak. Oke, yang Iya, silakan. Pelaku ini kan tega sekali gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ahok dari Kuala Lumpur. Intinya pelaku ini kan tega sekali sama anak kecil ya. Dan kita tahu pelaku juga perempuan. Sudah dalam penyelidikan sementara, adakah tanda-tanda bahwa pelaku ini ke psikopat mungkin dan izin? Itu saja mungkin. Baik, terima kasih. Siapa? Awan. Mas Awan ya? Mas Awan. Pelaku, jadi 3 orang pelaku ini sudah merencanakan 1 bulan sebelumnya berkaitan dengan pembunuhan ini. Jadi yang disasar awalnya memang saudari A, ibu korban, karena yang tadi latar belakangnya motifnya tadi, kemudian berubah untuk target, akhirnya direncanakan APH tadi, untuk anak APH tadi, korban direncanakan. Kemudian untuk psikolog masih kita dalami, masih kita panggil juga psikolog, karena memang saat pemeriksaan awal sendiri pelaku ini berbelit-belit dan keterangannya juga berubah-ubah, masih kita dalami. Sementara yang final tadi malam sudah kita pemeriksaan lanjutan, dan apabila ada perkembangan nanti kami infokan lebih lanjut. Baik, kita tambahin juga. Ada tanyaan ya? Saya baca. Bang, ini bisa di cut itu dulu nggak? Iya apa ya? Nggak ada yang komen ini. Udah matiin? Ya, pada minta dimatiin. Kenapa emang? Ingin jelas sekali. Oh iya, oke. Kita break keadaan sebentar ya, tapi live terus nih, jalan terus. Tadi minta dimatiin gitu. Ini coba ngapain nih? Pegang dulu coba. Daripada matian, tadi matian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar dari GPN.com. Dan kalau melihat rangkaian peristiwa sendiri kan, sebelum almarhumah ditemukan tewas secara mengenaskan di Lebak, ada ancaman terlebih dahulu dari pelaku melalui WhatsApp yang dimana akan mencuri dan lain sebagainya. Dan buktinya terjadi almarhum ditemukan secara mengenaskan oleh warga sekitar. Dan ini kan kalau disebutkan tadi berencana, tadi kan pasal yang diterapkan itu kan hanya undang-undang anak. Apakah ke depan ada pasal berlapis untuk menjerat para manusia kecil ini, yaitu pasal 340 tentang pembunuhan berencana yang dimana maksimal hukumannya itu hukuman mati. Pertama itu, terus kemudian peran dari tiga pelaku ini yang mengeksekusi almarhumah itu yang mana, dan masing-masing lokasi eksekusinya itu di lokasi mana. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk yang pertama ya, penerapan pasal. Kenapa kita laksanakan pasal perlindungan anak? Karena di sini ada spesialis. Ya, kita juga berkoordinasi dengan kejaksaan bahwa penerapan pasal terkait masalah pasal 80 ayat 3 ini kan penganiayaan yang mengakibatkan anak meninggal. Ya, di sini walaupun ancaman hukumannya 15 tahun, di situ kan ada denda juga 3 miliar. Otomatis dia tidak bisa membayar, dia akan ditambahkan sepertiga dari hukumannya itu. Ya, dari kejaksaan juga sudah berkoordinasi dengan kami, bukan hanya terkait 15 tahun, itu akan dituntut semaksimal mungkin dan bisa sampai kepada hukuman mati. Ya, kita hanya mengikuti aturan hukumnya terkait masalah adanya red spesialis, jadi kita mengutamakan red spesialisnya seperti itu. Kemudian yang kedua tadi terkait masalah ini ya, peran. Jadi untuk perannya ini seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolres sebelumnya bahwa mereka sudah merencanakan ini 1 bulan sebelumnya, dan sasaran yang pertama itu saudara atau ibu korban. Namun karena tidak terlaksana di hari Minggu sebelum kejadian tanggal 17, itu juga sudah merencanakan untuk mengeksekusi si korban ini. Sehingga pada tanggal 17 itu, jadi lokasi tempat eksekusinya itu atau tempat mereka membunuh korban ini itu sebelahan kamar. Jadi posisinya itu kontrakan kamar-kamar itu hanya sebelahan. Mungkin jaraknya itu hanya sekitar 5 langkah dari kamar korban ke tempat yang sekarang itu dipakai sebagai gudang. Nah, jadi untuk pelaku SA dan EM itu sudah bersembunyi di situ untuk mengintai. Ya, ketika ibu korban si A ini keluar, langsung disampaikan itu sudah keluar. Kemudian anaknya itu diambil, dibawa ke gudang itu. Pada saat sampai di gudang, itu mulut korban ditutup pakai tangan, ya, dibuka. Karena si korban ini melawan, digigit, akhirnya ditutup menggunakan lakban dulu di mulut. Di situ sudah dieksekusi, dipukul menggunakan showbreaker. Ini ada showbreakernya juga di belakang. Ya, setelah dipukul, kemudian korban juga ditutup mukanya pakai boneka bantal gitu, kemudian didudukin. Sampai akhirnya korban sudah tidak sadarkan diri, sempat dimasukkan ke dalam kontainer yang di depan ini, dimasukin dulu sementara. Kemudian
Kemudian setelah dimasukkan di kontainer, dipindahkan ke dalam tas ransel. Namun tas ransel ini sudah dibakar. Ya, sudah dibakar. Kita juga sudah datangi TKP pembakarannya bagi dokumentasikan. Setelah itu peran dari saudara RH ini, ketika korban sudah meninggal, dia dihubungi oleh saudara SA, ya, memberitahukan bahwa korban sudah meninggal. Setelah itu dia datang ke rumah, ke kontrakan itu, dia mengajak untuk mengarahkan orang tua korban untuk melaporkan ke Polres Cilegon. Setelah mengarahkan dilaporkan ke sini, barulah pelaku SA dan EM ini keluar. Kemudian mereka benar untuk si EM itu langsung pulang ke Magelang, karena kan yang SA itu membawa korban di dalam ransel itu untuk pergi. Ya. Kemudian mereka bersembunyi di daerah Ramatwatu sampai di tanggal 18 itu mereka udah mulai keliling untuk mencari tempat pembuangan. Sebelumnya itu sempat diusulkan untuk dibakar. Nah, sempat dibakar dulu, kemudian ketika sampai di Pandeglang tidak jadi, kemudian sampai di Pandeglang di kontrakan milik saudara UH dan YH itu mereka meminta tolong, minta bantuan untuk mencari jurang untuk dibuang. Sempat diusulkan juga untuk dikubur saja, tapi untuk UH dan YH itu mereka ketakutan jangan dikubur karena waktu sudah semakin larut. Akhirnya mereka bersama-sama menggunakan 2 kendaraan bermotor, ya, itu salah satunya Madrid sama Rex ini ke arah Lebak untuk dibuang. Sampainya di TKP untuk saudara UH dan YH itu mengeluarkan korban dari dalam ransel dan dibuang di jembatan dekat Santana. Ya, setelah itu mereka kembali ke kontrakan yang di Pandeglang. Untuk yang UH dan YH langsung membakar, diperintahkan oleh SA dan RH itu untuk membakar ransel itu. Jadi kurang lebih kronologisnya seperti itu. Pak, sorry. Gimana nih? Pak, di Pandeglang itu posisi di kontrakan milik siapa? Kemudian juga yang ingin tadi kan sempat disinggung soal kemungkinan penyimpangan seksual. Bisa ditegaskan nggak siapa yang memiliki penyimpangan seksual itu, Pak? Terima kasih. Kalau yang di kontrakan yang di Pandeglang itu kontrakan milik pelaku UH sama YH. Kemudian terkait masalah penyimpangannya itu antara SA dan RH. Sampai saat ini masih seperti itu. Masih kita dalami. Satu besaran utang yang utang pinjol itu berapa? Utangan pinjol itu sekitar 75 juta. 75 juta. Menggunakan akun pinjolnya punya saudara A, ibu korban sebenarnya. Izin Komandan Aji dari Cilegon. Komandan punten, saat korban dilaporkan, kami mendapat informasi korban dilaporkan hilang itu kami mendapat informasi bahwa salah satu pelaku ini memprovokasi ibu korban, mengkambing hitamkan tukang martabak. Apa benar? Dan ada salah satu pelaku informasinya juga ikut takziah ketika korban ditemukan. Jadi benar, sebelumnya, jadi kalau kita runtuh ke belakang, memang ibu korban si A dengan tukang martabak itu sempat juga ada utang piutang, ya. Kemudian si pelaku sehingga dia mengambil kesempatan di situ, sehingga dialah yang meneror keluarga dari si A, ya, seakan-akan bahwa dia itu adalah si penjual martabak. Juga sudah kita sampaikan kepada ibu korban bahwa memang penjual martabak ini tidak salah sama sekali, ya, tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian ini. Seperti itu. Dan memang pada saat seperti yang tadi saya jelaskan, pada saat mengetahui bahwa info bahwa si pelaku ini, si korban ini sudah hilang di tanggal 17, si RH inilah yang ngirim terus sampai juga melapor ke sini, kemudian juga mereka juga sempat datang ke rumah sakit, ya, jadi seakan-akan tidak ada yang terjadi gitu.
pinjol itu apakah orang tua korban mengetahui bahwa akunnya itu dipergunakan oleh RH? Iya, dia mengetahui, karena dia mengetahui itu menggunakan akun dia dan dia menagih, karena kan setiap tagihan kan masuknya ke si ibu A, ya, ke si ibu korban. Jadi dia menagih kepada para pelaku. Dan izin dan tadi dijelasin penggunaan shockbreaker ya. Apakah memang kemarin disinkronisasi dari hasil otopsi itu luka lebam karena itu, kemudian yang kita dengar gigi juga copot apa karena diduduki begitu? Diduduki oleh siapa begitu? Siapa dia yang di antara mereka? Jadi kalau untuk hasil otopsi sendiri memang ada lebam di belakang korban, itulah yang dipukul menggunakan benda tumpul, yaitu salah satunya adalah shockbreaker itu sendiri. Kemudian kalau untuk yang menduduki, jadi ketika menduduki itu kan otomatis karena anak itu umurnya masih 4 tahun lebih, mau 5 tahun, sehingga ketika didudukin itu otomatis giginya itu goyang semua, ya, belum rontok tapi goyang semua. Itu yang menduduki yang pertama itu si RH, si SA yang menduduki dulu, kemudian si EM juga ikut menduduki beberapa kali. Jadi 2 kali. Kalau yang mukul Pak siapa Pak? Yang mukul shockbreaker terakhir ya. Yang mukul pakai shockbreaker siapa Pak? Yang memukul dengan shockbreaker itu si SA. Nanti akan ada rekonstruksi dari lebih jelas. Ya terakhir ya. Perkenalkan nama saya Yadi dari perkenalkan nama saya Yadi dari Kumparan Depok. Izin bertanya, tapi mungkin Pak satu tadi sudah disampaikan rangkaian skenario yang dilakukan oleh para pelaku ini. Nah, yang ingin saya tanya, bagaimana awal mula terbongkarnya skenario para pelaku ini? Mengingat mereka kan juga sudah melakukan gimmick segala macam, sudah melakukan sampai mengantar ke polisi, mengurus seorang, sampai akhirnya bisa diketahui bahwa mereka lah pelakunya. Itu awalnya dari mana gitu. Dan mungkin satu lagi, profesi mereka itu apa aja sih? Ya, sama mereka mungkin mereka punya anak kan? Terima kasih. Jadi untuk itu nanti akan dijawab oleh Pak. Jadi gini rekan-rekan, itu adalah teknis kepolisian. Kalau nanti disampaikan, nanti para penjahat akan tahu caranya sedikit mau mana, ya. Jadi kita ngecek bukan berdasarkan pengakuan, tapi termasuk yang lain sudah kita laksanakan. Nanti kalau disampaikan terbuka, berarti nanti malam kita dulu. Oke? Soal ancaman Pak, soal ancaman. Dibayar 100.000. Sebelumnya ada laporan ancaman karena itu apakah polisi sudah berkata? Terima kasih. Ini juga sekalian kami klarifikasi. Jadi pada saat ada ancaman itu, memang ayah korban sudah memiliki screenshot yang sudah di-print yang berencana akan melakukan laporan ke Polres. Tapi pada saat itu juga ternyata setelah ditunggu itu tidak jadi laporan. Ya, itu juga akan kita klarifikasi dengan ayah korban, juga sudah via telepon menyampaikan bahwa memang dia waktu itu berniat mau laporan, tapi tidak jadi melapor. Alasannya apa kita juga tidak tahu. Seperti itu. Kalaupun ada laporan pasti sudah akan kita tindak lanjuti. Karena beberapa laporan terkait pengancaman dan lain sebagainya langsung kita tindak lanjuti seperti itu. Kalau profesi Kalau mengenai itu hilang, maksudnya gini, hilangnya APH itu hanya ketika ibunya pergi sebentar. Dan kalau memang di lokasi, apakah ibunya tidak mencari ke tempat yang gudang itu? Atau bagaimana? Dari kronologis dari ya, ibunya sudah panik mungkin, karena itu juga sepengetahuan mereka kan itu adalah gudang yang terkunci. Kalau gudang terkunci berarti ada siapa yang megang kuncinya itu? Iya, itu adalah kontrakan bekas milik si pelaku itu sendiri. Dulu itu adalah kontrakan dia. Pak izin Pak, korban pas saat dilakban kondisinya apa sudah meninggal, apakah masih dalam keadaan itu Pak? Dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri itu artinya pingsan atau? Nah, kalau itu kan kita tidak bisa menyimpulkannya apakah sudah mati, yang pasti dia sudah tidak merontak, sudah tidak sadarkan diri. Profesi Pak, profesi mereka pembunuh atau apa? Ibu rumah tangga atau mana apa
Kalau untuk profesi rata-rata semua itu adalah ibu rumah tangga. Ya, ibu rumah tangga. Profesi tetapnya sih tidak ada. Ya, apa ya? Bilang ketika ada kerjaan kerja, setelah itu. Bang, izin habis ini wawancara pelaku ya Bang ya? Kalau untuk RM dijanjikan 50 juta. Ya, cukup. Oke, sebentar. Rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Jadi sekali lagi Bapak Kapolda memberikan apresiasi dengan terungkapnya kasus pembunuhan Ananda KPH ini, dan alhamdulillah dalam 2 kali 24 jam kasus pembunuhan ini bisa terungkap. Terkait dengan bagaimana cara ini adalah upaya dari kepolisian dengan tindakan kepolisian termasuk penyelidikan yang dilakukan sehingga terungkap kasus pembunuhan ini. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang menjadi dan kita berpesan kepada orang tua terutama beberapa kejadian terutama kelompok rentan anak-anak ini yang sering menjadi pelaku, apakah penculikan atau yang lain adalah orang-orang terdekat. Dan kita sama-sama tahu dari tempat lain juga demikian. Kasus sebelumnya di Cirebon perkawinan anak juga orang terdekat. Tolong bagi orang tua yang punya anak terutama balita betul-betul dijaga, diawasi, walaupun nanti orang terdekat ini juga tetap ada bahayanya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam presisi. Angkat Pak, BD-nya Pak. Kita ini juga ya. Terus. Sengaja bawa dari rumah itu Bang, breaker. Breakernya Bang, lagi diangkat Bang. Ya, depan. 1, silakan depan. Oke. Cukup depan. Kiri Pak. Kiri. Ya, kiri. Cukup Pak. Oke, kiri kanan. Ya. Cukup. Ya. Berkelit aja. Ada mundur kalian. Nggak kedengeran. Gak usah pakai mic Pak, nggak kedengeran Pak. Gak usah pakai mic Pak. Ibu cemburu seperti itu pada saudara Erna. Anak nggak Bu? Ibu punya anak nggak Bu? Ibu punya anak nggak Bu? Berapa? Punya hati nggak Bu? Bang yang pakai breaker Bang, mantap Bang. Punya hati nggak Bu?
Bu Eka untuk pengumpulan silakan memberikan kendaraan tersebut ditemukan di mana saya memang dari awal sudah membawa kemudian untuk bantal dari sana, bantal mereka dari mana? Nanti kalau dulu nggak bisa dijambak ya. Ya nomor cantik, kalau digundulin nggak bisa dijambak dulu. Jambak dulu baru digundulin. Parah nggak ini? Iya. Nggak punya anak Bu, tapi punya hati nggak Bu? Iya. Ya, saudara Anda dijanjikan berapa? Saudara Eka. Saudara EM, Anda dijanjikan berapa? Untuk pembantu dan dulu. Nah, dibentak sama hukuman berapa kali? Anda dijanjikan berapa oleh saudara Eka? 1 juta untuk pembantu ya? Ibu Eka, Ibu asal hubungan apa dengan saudara Eka, Bu? Pakai toyo tuh, Bu. Mau di sini? Mau duluan apa? Lima. Itu yang Ibu suka dengan saudara Eka? Ya. ini mau minta samping. Kelihatan mukanya. Cukup ya. Dua lagi. Sini dong Bu. Bu, pernah dijidak nggak kepalanya Bu? Jangan menghentikan cinta, Bu. Mukanya nengadah ke atas. Mukanya ke atas dong, Bu. Mukanya nengadah ke atas. Mukanya nengadah. Lagi nyulik kemarin mukanya nggak begini Bu. Ya baik, cukup. Ya silakan duduk. Ngomong gini tadi. Baik, rekan-rekan untuk kelompok Arsipkan yang besar ini sudah yang besar ini, untuk kecil. Ya silakan untuk kelompok dipersilakan. Ya, boleh silakan.
Jadi rekan tadi udah kita saksikan sendiri masalah pengungkapan perkara pembunuhan APH. Jadi dari 5 tersangka itu semua memiliki peran masing-masing. Ya, terutama peran utamanya yang sang eksekutor itu si EM dan SA. Ya, untuk yang lainnya, yang kedua laki-laki itu hanya membantu membuang jenazah korban di wilayah Lebak. Untuk motif pelaku apa ini Pak Kasat? Motif pelaku seperti yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu yang pertama masalah hutang piutang, pinjol, kemudian juga adanya dia merasa dendam kepada ibu korban yang menurut pengakuan dia bahwa ibu korban sering memarahi atau sering membentak. Dan yang satu lagi terkait masalahnya adanya penyimpangan seksual, ya, hubungan sesama jenis. Penegasan aja yang punya hubungan sama jenis itu siapa? Yang punya hubungan sama jenis itu si SA sama RH. Sama RH. RH itu korban. RH itu pelaku. Iya. Untuk pasal yang dikenakan? Pasal yang dikenakan itu pasal 80 ayat 3 itu Undang-Undang Perlindungan Anak, itu dengan ancaman hukuman 15 tahun, denda 3 miliar. Dan artinya para pelaku ini dengan korban dengan ibu korban saling mengenal ya? Saling mengenal. Jadi antara pelaku dengan ibu korban itu saling mengenal. Ya, hubungan pertemanan, bukan hubungan keluarga. Kalau proses pencurigaan korban sendiri awalnya seperti apa ya? Untuk kronologisnya ketika di tanggal 17 itu, jadi si pelaku EM dan juga pelaku SA ini sudah standby di dalam gudang di samping rumahnya. Ketika melihat ibunya korban keluar untuk menjemput bapaknya, si anak ini dijemput, diambil dari kamar, kemudian dibawa ke gudang. Sesampainya di gudang barulah dieksekusi. Kejadiannya di mana sih? Kejadiannya di kontrakannya korban di BS3. Bang, kalau yang cemburu itu si SD atau si RH itu Bang? Yang cemburu si SA, cemburu terhadap si RH. Karena si RH sering keluar maupun sering jalan dengan si ibu korban. Ibu korban. Jadi hubungan SH dengan RH ini sudah berapa tadi? Sudah kurang lebih 2 tahun menurut pengakuan. Hubungan istri? Iya, hubungan penyimpangan sama jenis. Ada yang sudah bercerai, rata-rata sudah bercerai. Dan kenapa hukuman cuma 15 tahun dan di hukuman mati? Kalau di aturan pembunuhan berencananya ada? Iya, jadi kalau di aturan hukumnya kan dia pasalnya itu kan diatur. Tapi terkait masalah tuntutan, itu tetap akan dituntut semaksimal mungkin sampai dengan hukuman mati. Itu hanya tertulis saja. Pak, maaf Pak, yang pertama ngebekap pakai tangan itu siapa Pak? SH atau Yang nge-backup itu adalah si SH. Iya, pakai tangan si SH. Oh, saya SH. Kemudian digigit, barulah dilakban. Dilakban dulu sekali di mulut. Yang melakban si SH juga? Iya, si SH. Plus yang mukul pakai... Dan yang mukul pakai saw breaker Pak? Yang mukul SH, semuanya SH semua berarti Pak ya? Tapi kalau yang pelaku ini nindihin juga si EM. EM, oh berdua itu. Oke, siap. Di sini untuk pinjol itu apa? Pinjam apa? Pinjam dalam bentuk uang. Itu untuk gitu. Ya itu untuk keperluan mereka, Sekali pinjam atau? Sekali pinjam. Sekali pinjam. Nah, itu kan pinjam 75 juta. Itu uangnya untuk apa? Untuk keperluan mereka, keperluan si para pelaku itu. Enggak, ya yang pinjol. Yang pinjol itu si SA untuk SA, kemudian si EM, kemudian si RH menggunakan akun milik ibu korban. Uangnya digunakan untuk keperluan mereka sendiri. Ya, untuk bisnis, untuk sehari-hari. Itu kan pakai identitas ibu korban. Iya. Ada komisi buat ibu korban yang waktu? Tidak ada. Hanya untuk yang penting dipakai, kemudian karena udah berteman, yang penting dikembalikan sesuai dengan tagihan per bulannya. Baru kali ini, sekali ini. 75 juta. Berarti otaknya tiga-tiganya nih yang merencanakan pembunuhan? Iya, tiga-tiganya bersama-sama. Ya. Udah, cukup ya.
Oke. Press conference pada hari ini telah berakhir. Sudah disaksikan masyarakat tadi. Bapak Ibu polisi. Nah, situasi ramai banget nih, wartawan yang meliput dari streaming nasional semua ada di sini. Ya biar nanti Allah yang siksa. Siap komandan. Press conference komandan. Terkait kasus pembunuhan pada anak perempuan yang ditemukan jasadnya di pantai Cihara Lebak komandan. Sudah ya? Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.